Oke, kita mulai malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa kedengeran. Coba saya absen dulu. Silakan jawab ya. Suara saya udah kedengeran atau belum? Bisa di chat. Oke. Malam ini saya akan presentasi tentang VLSM ya. Jadi di routing protokol ada namanya classless atau classful. Nah, nanti bisa Bapak Ibu cek bagaimana sih caranya kita menggunakan yang classless routing dan classful routing. Oke, kita lihat ada salah satu routing protokol ya, namanya RIP, Routing Information Protocol. Nah, sesuai namanya, jadi RIP ini ya sudah rest in peace, jadi udah nggak dipakai lagi. Jadi ada beberapa alasan kenapa sih RIP kok tidak dipakai lagi untuk network saat ini. Ya, jadi alasannya sebenarnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, RIP hanya mampu mengirimkan paket datanya nanti di hop yang ke-15. Jadi ketika kita punya hop lebih dari 15, nanti RIP nggak bisa reach ya. Jadi disebut juga undisable atau di referensi lain disebutnya infinite. Jadi kalau router itu kan banyak ya, hop by hop. Jadi misalnya kita dari Bandung ke Jakarta lewat 5 router. Nah, itu namanya nanti lewat 5 hop. Nah, kalau misalnya hanya 15 hop untuk network yang besar saat ini, maka kurang ya. Jadi hopnya kurang. Sehingga RIP di lapangan sendiri, saya sendiri jarang lihat implementasinya. Yang paling banyak itu yang diimplementasikan adalah statik, kemudian OSPF. Dan untuk statik dan OSPF ini untuk internal routingnya. Nah, kalau untuk eksternalnya nanti bisa pakai BGP. Nah, itu salah satu kenapa si RIP ini nggak dipakai, yaitu jumlah hopnya terbatas. Sedangkan network sendiri, ketika kita bangun network itu banyak router yang harus dilewati. Nah, kemudian ada sifat dari RIP yaitu classful. Ya, jadi classful di sini artinya classful ini kalau kita pakai IP kelas A, maka subnet masknya kelas A. Ya, jadi kalau dilihat, kalau kita pakai IP misalnya 10, 10, 10, 10. Nah, by defaultnya IP 10, 10, 10 ini adalah, kita lihat IP depannya adalah kelas A. Maka subnet mask yang digunakan adalah /8. Kemudian ada 172.16 misalnya ya, 11. Nah, ini by defaultnya 172.16 ini adalah kelas B. Maka subnet masknya adalah /16. Kemudian ada 192.168.1.1. Nah, ini kelas C. By defaultnya adalah /24 untuk subnet masknya. Nah, ketika kita pakai IP kelas A, ya, kemudian subnet masknya misalnya kita ganti 24, kemudian 172.16 ini kelas B kita pakai 24. Nah, ini artinya sudah classless ya. Jadi classless ini ya, dia bebas mau pakai subnet mask berapapun nggak masalah. Jadi ketika ada IP ketemu subnet mask dan antara IP dan subnet masknya itu bukan kelas defaultnya ya. Kalau seperti ini kan kelas A ketemu subnet masknya kelas C. Kelas B ketemu subnet masknya kelas C. Nah, itu yang dinamakan dengan classless. Nah, kalau kelas C sendiri, nanti biasanya kalau classless, itu udah subnet masknya berubah juga. Ya, menjadi /26, /28, atau /30. Ya. Nah, di RIP versi 1,
karena dia sifatnya adalah karakteristiknya kelas full, maka hanya bisa mengenal sesuai dengan IP kelasnya. Nah, jadi kalau 10 ya /8, 172, kelas B ya nanti 17216. Ya, kalau 192 ya sampai di sini. 192, 181. Nah, selain itu, ya, di RIP ini untuk versi 1 ya, dia sifat berikutnya adalah ngirim paketnya secara broadcast. Update or broadcast every 30 second. Jadi pengiriman update-nya broadcast setiap 30 detik. Nah ini kalau networknya besar, broadcast itu nggak bagus. Ya, broadcast di sini artinya akan dikirim ke semua portnya dan nanti semua host yang join di network RIP akan dapat broadcastnya. Jadi dia nggak bisa milih. Ya, di RIP ini nggak bisa milih mana yang harus dikirim. Ya, artinya kan kalau broadcast itu dikirim semuanya. Nah, kemudian RIP menggunakan UDP segment. Source port-nya 520. Nah, sebenarnya dari karakteristik ini, ya, ini saya mau tunjukkan langsung di lab. Saya pakai GNS3. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cobain di GNS3-nya sendiri ya. Kalau mau nyobain ikut ya silahkan. Mau ikut bikin network-nya. Nah, untuk lab-nya saya nggak pakai topologi yang kompleks. Saya cukup pakai 2 router. Nah, di sini ada R1, lalu ada R2. Nah, kemudian saya hubungkan melalui fase Ethernet 00. Untuk IP-nya, antar routernya pakai network 12. 0/24. Untuk interface-nya kita tampilkan ada fase Ethernet 00. Nah, ini IP-nya kalau di R1 belakangnya 1. Nah, kalau di R2 belakangnya 2. Oke, nah kita bisa nyalakan ya. Kita nyalakan dulu. Oke, nah ini sudah warna hijau. Berikutnya kita remote menggunakan putih. Nah, ini ada R1, ada R2. Kita lihat prosesnya. Nah, di sini warnanya hitam dan putih. Nah, ini saya mau ganti background-nya. Jadi background-nya mau saya ganti warna putih. Caranya di change setting, colors, use system colors, terus ANSI white. Nah, jadi nanti biar bisa dilihat. Oke, nah ini udah kelihatan. Berikutnya, konfigur IP-nya di fase Ethernet 00 di R1. Kemudian di R2 juga dikonfigur. Oke, jadi R1 R2 sudah dikonfigur. Nah, berikutnya adalah verifikasi ping ya. Jadi cara tercepat untuk verifikasi kita bisa ngetesnya dari R2. Jadi di interface terakhir yang kita config IP. Ngeceknya kemana? Ke IP-nya fast Ethernet 00 R1. Yaitu IP-nya 12.12.12.1. Jadi cukup di router terakhir yang kita config. Nah ini 80%, 100%. Nah ini kalau sudah tampil seperti ini, ya antara R1 dan R2, maka konfigurasinya sudah benar. Sudah nggak ada masalah. Karena success rate-nya sudah 100%. Oke,
Jadi R1, R2 sudah terhubung, ya, terhubung melalui network 12, 12, 12, 0. Nah, berikutnya apa? Berikutnya akan kita konfigur network yang akan di-advertise. Jadi nanti untuk simulasi LAN-nya, saya pakai yang namanya interface loopback. Ya, jadi interface loopback ini sebagai interface virtual ya untuk testing. Jadi secara fisiknya itu enggak ada. Secara fisik interface loopback itu tidak ada. Tapi secara logik kita bisa nanti bisa di testing, bisa di advertise, bisa di ping, bisa dipakai untuk ngeping ya. Jadi bisa dipakai sebagai tujuan ping atau bisa juga sebagai source ping. Nanti ada ping yang namanya extended ping. Nah, jadi di masing-masing router punya interface loopback yang sama namanya, tapi IP-nya beda. Perhatikan, bikin network itu harus unik. Ya, bikin network itu harus unik. Nah, jadi kalau ditanya, Mas, kenapa sih kok pakai interface loopback? Nah, ini cara paling efektif untuk latihan nge-lab. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih tahu tipsnya. Kenapa kok pakai loopback? Ya, biar di router itu kita nggak perlu narik switch, nggak perlu narik host. Kalau kita belajar routing protokol, kita nggak butuh host untuk testingnya. Kenapa? Itu bikin ribet topologi. Makanya kita hostnya itu pakai loopback. Jadi loopback 1, 2, 3 ini merepresentasikan interface logik ya. Jadi seperti interface fisik. Jadi di router itu seolah-olah di R1 ini ada interface namanya loopback 1, loopback 2, loopback 3. Seolah-olah seperti itu. Ya, jadi secara realnya nggak kelihatan. Ya, karena ini sifatnya kan dia software. Logik ya, virtual interface. Nah, nanti bisa testing. Jadi ketika kita pakai interface loopback berhasil, ya berarti nanti ketika kita pakai switch kemudian pakai host realnya, ya itu harus berhasil juga. Kenapa? Ya karena kan kita fokusnya di routing, bukan di sisi hostnya. Nah, ketika kita sudah masuk materi routing, itu kita fokus di router, bukan fokus di hostnya. Nah, loopback ini sebenarnya bisa dianggap sebagai interface router atau bisa juga dianggap sebagai interface host. Ya, kalau bingung membayangkan loopback itu apa, ya anggap aja loopback 1, 2, 3 ini adalah PC 1, 2, 3. Kalau bingung. Ini juga sama. Walaupun sebenarnya itu nggak tepat. Ya, tepatnya adalah ya loopback itu interface logic atau virtual untuk testing. Nah, nanti saya akan advertise. Ya, mengadvertise apa? Loopback 1, 2, 3 ini kemana? Ke R2. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya loopback 1, 2, 3 di R1, ya itu hanya tahu ya di network R1 saja. Nggak bisa reach atau nggak bisa ngeping ke loopback 1, 2, 3 di R2. Nah, ini kita konfigur dulu, masukin interface loopback-nya. Komennya sederhana, interface loopback 1, IP address. Nah, interface loopback ini by default-nya up. Ya, change state to up, bisa dilihat di sini. Ya, jadi nggak perlu di no shutdown, nggak perlu interface-nya di up kan, nggak perlu. Karena dia sudah up. Jadi ketika kita ketik interface loopback 2, dia udah up. Ya, makanya kenapa sih interface loopback dipakai sebagai update source di BGP misalnya? Ya karena interface loopback ini nggak pernah down, secara fisik nggak ada. Jadi dia nggak pernah down, always up, kecuali routernya mati. Ya, nah ini kita harus tahu ya tentang interface loopback. Oke, setelah dimasukin, nah kita bisa verify. Do show IP interface brief. Apakah konfigurasi yang sudah kita inputkan di interface sudah benar atau belum?
Nah, kita bisa verify dengan command show IP interface brief. Fase Ethernet 00 sudah masuk, statusnya up-up. Nah, loopback juga statusnya up-up semua. Nah, ini sudah berhasil untuk di router 1. Berikutnya di router 2. Kita verify lagi, show IP interface brief. 12, 20 ya. 17216. Nah, ini ada kesalahan di interface loopback 2. Nah, kalau ada salah seperti ini, kita ketik ulang yang benarnya. 1621. Jadi otomatis nanti IP yang sudah diinputkan akan diganti. Kita bisa verify lagi. Show IP interface brief. Oke, 12, 12, 12, 2. 21. Nah, ini sudah berhasil semuanya ya. Jadi di R1 maupun R2 ini sudah berhasil untuk konfigurasi IP-nya. Oke, ini saya sambil jawab pertanyaan. Ada yang nanya dari Pak Yoharmen Arnov. Tipe routernya apa, Mas? Saya pakai C2691. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau cobain bisa di blog Nexttrain ya. Saya sudah share juga di sini resource untuk latihan seperti saya ya, di NS3. Nah, jadi panduan konfigurasi Genesis sudah ada. Nanti tinggal download aja di sini. Ini panduannya. Setelah itu untuk, nah ini iOS-nya saya pakai yang ini, C2691. Terus GNS3-nya saya pakai yang 086. Nah, jadi alasannya kenapa kok nggak pakai yang terbaru, Mas? Ya karena saya pakai yang nyaman. Ya, ketika saya mau belajar sesuatu, saya nggak selalu pakai yang terbaru atau yang terbaik. Bagi saya, ketika saya sudah pakai misalnya ya 086, di sini saya sudah nyaman, bisa ngelepin fitur-fitur yang saya inginkan, ya sudah cukup. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau nge-lab tuh nggak harus yang terbaik, yang terbaru, yang termahal, nggak perlu. Pokoknya sesuaikan dengan kemampuan misalnya laptopnya atau kemampuan misalnya budgetnya ya. Karena untuk nge-lab itu kan butuh investasi. Bagi saya yang penting efektif. Ya, tujuannya apa? Mau nge-labin ya misalnya VLSM seperti ini. Kalau pakai GNS3 cukup yang gratisan, ya sudah, nggak usah repot-repot. Saya lihat kebanyakan orang mau belajar itu merepotkan diri di awal. Ya, laptopnya jelek. Ya, jadi mau install RAM-nya sedikit, kurang misalnya. Nggak bisa pakai GNS3. Nggak usah pakai GNS3 nggak apa-apa, pakai tracer. Ya, yang penting itu tujuannya ya, bukan masalah alatnya bagaimana, nggak usah dipusingkan. Ya, seperti malam ini, saya tujuannya kan sebenarnya fokusnya, saya lihat di grup ada yang nanya, VLSM di RIP versi 1. Wah, ini menarik. Ya, saya bandingkan nanti dengan RIP versi 2. Jadi peran VLSM, peran kelas full, classless. Jadi nyambungnya ke situ. Nah, kalau ngelihat topologi, di sini ada IP loopback 123. Nah, 10 ini kan kelas A, pakai 124. Nah, ini classless. 172.16.11 124. Ini kelas B pakai 124 classless. Ya. Jadi di sini ada NATO classless di router 1 maupun router 2. Nah, kenapa kok tidak pakai tracer? Nah, ini ya. Nah, nanti Pak, ini yang nanya Pak Partoyo nih. Kenapa kok nggak pakai tracer, Pak? Nah, ini sebenarnya nanti lihat ya. Saya akan mensimulasikan yang namanya proses debug di RIP. Debug itu prosesnya ya.
Karena ada yang nanya kemarin VLSM, kelas full, classless. Jadi kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat proses pengiriman paket update di RIP. Nah, kalau saya pakai paket tracer itu nggak bisa, Pak Partoyo. Saya nggak bisa. Nggak bisa ngelepin ya, maksudnya nggak bisa menunjukkan. Jadi paket tracer itu menurut saya sebenarnya sangat-sangat terbatas. Ya, kalau mau belajarnya itu deeply atau belajarnya mendalam tuh pakai tracer tuh nggak bisa. Tapi ya untuk hal-hal tertentu ya pakai tracer bisa. Jadi sebenarnya kebutuhannya tadi kita kebutuhannya apa? Kalau kebutuhannya hanya konfigurasi RIP saja, ya itu pakai paket tracer bisa. Tapi di sini saya nggak cuma konfigurasi RIP, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana proses RIP update dari R1 ke R2 di sini. Saya pengen menunjukkan proses update-nya RIP itu bagaimana. Ya, jadi tujuannya di situ. Oke, terus loopback interface-nya sampai berapa? Kalau di sini saya bikin sampai 1, 2, 3. Kalau mau bikin berapapun nggak masalah karena unlimited. Ya, jadi di interface router unlimited. Jadi ketika kita mau ngelepin banyak network, ya saya saranin pakai loopback. Nah, oke, kita sudah masuk di sini. Pertanyaannya juga sudah saya jawab. Nanti saya lihat ya di chatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya jawab juga. Oke, di R1, R2, tadi saya pengen menunjukkan fungsi atau karakteristik dari RIP ya, yaitu classful. Nah, sebenarnya di classful ini, ya nanti berikutnya di sini ada yang namanya RIP itu classful routing. Nah, untuk versi 1 loh ya. Dia tidak mengirimkan subnet mask di routing update. Nah, ini kita bisa lihat ini. Jadi ada kata-kata bahwa RIP versi 1 itu tidak mengirimkan subnet mask-nya. Jadi yang dikirimkan itu subnet mask kelasnya ya, bukan subnet mask network aslinya. Nah, kita balik lagi di sini. Nah, di RIP message format, ya kalau kita lihat, untuk proses RIP update-nya, yaitu nanti ada yang namanya request. Request itu artinya minta. Ya, R1 dikonfigurasi RIP, ya nanti dia akan ngirim request. Nah, kemudian R2 dikonfigurasi RIP, R2 ngirim request ke R1. Nah, R1 itu ya nanti akan memberikan yang namanya response. Ya, jadi R1 ngirim request ke R2, R2 akan merespons R1. R2 ngirim request ke R1, R1 akan merespon ke R2. Nah, itu yang dinamakan dengan request dan response di sini. Ya. Kemudian untuk version field-nya, di sini dibikin ada 2 ya. Ref itu versi 1 atau versi 2. Maka dibikinlah version 1 atau 2 di sini. Nah, by default-nya 1. Ya. Untuk RIP itu by default-nya versi 1. Kemudian ada namanya must be 0. Nah, must be 0 ini dikosongin untuk keperluan pengembangan berikutnya. Kemudian untuk entry root-nya, nanti di RIP ada namanya IP address. Ya, kemudian bisa juga ada address family identifier. Jadi nanti tergantung ya. Biasanya karena lab-nya kita pakai IP, maka address family-nya masuk ke IP. Nah, nanti ada jenis IP-nya, IP address network-nya, dan ada namanya metric. Ya, oke, kita masuk ke konfigurasinya. Cara konfigurasinya, masukin router RIP ya. Kemudian network-nya berapa. Nah, itu baru dimasukin di router. Oke, kita akan lanjut masukin konfigurasi RIP di R1 dan R2. Nah, kita akan mengaktifkan semua network ya, semua interface di R1 maupun di R2 itu aktif di RIP. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini dimasukin router RIP. Ya, setelah itu masukin networknya. Ya, yang di advertise yang mana? Nah, ini masukin interface loopback-nya. Ya, masukin network loopback 1, 2, 3.
Oke, router RIP. Nah, berikutnya di sini. Router RIP. Nah, di R1 saya sambil menjalankan yang namanya debug IP RIP events. Ya, nanti biar ngeliatin proses RIP-nya. Ya, jadi ketika R1 diaktifkan debugnya, R1 akan mengirimkan yang namanya update. Sending V1 update, sending V1 update, sending V1 update. Nah, kalau saya aktifkan di R2-nya, ya misal saya bikin di sini dulu skripnya untuk R2 ya, router RIP. Nah, itu 12, 12, 12, 0. Nah, ini yang dinamakan dengan request. Ya, sending video update ke ini. Jadi artinya itu ngupdate. Ya, jadi ngupdate ke alamat broadcast. Jadi ini sesuai dengan konsep di sini. Di karakteristik RIP. Update our broadcast every 30 second. Ya, jadi di broadcast. Kemana? Alamat broadcastnya adalah 255, 255, 255, 255. Sesuai di sini. IP destination address-nya adalah broadcast. Ya, jadi si RIP ini akan membroadcast kemana? Ke semua interface. Semua interface yang masuk ke dalam proses RIP. Termasuk di mana? Termasuk di loopback. Ya, jadi ya loopback 123 FA00 itu akan ke broadcast. Jadi si R1 ini akan ngirim broadcast melalui loopback 123 dan FA00 kemana? Ke alamat IP broadcast. Ya. Jadi kalau kita mengaktifkan RIP, itu udah otomatis dia langsung jalan ya proses broadcast-nya. Kemana? Ya ke semuanya. Tapi sayangnya di R1 ini karena nggak ada router lawan yang sama-sama menjalankan RIP, maka di debugnya ini nggak ada receive update, nggak ada respon. Ya, jadi hanya request terus. R1 ini melakukan request terus. Ya, RIP V1 update ya. Misalnya saya lihat di sini ke 255, 255, 255 via apa? Via fast ethernet 00. Berarti lewat fast ethernet 00. IP-nya berapa? Ya 12, 12, 12, 1 yang ini. Ya, jadi si R1 ngirim update ke R2. Ya, tapi karena R2 sekarang belum dikonfigurasi RIP, maka R2 ya diem aja, nggak ada respon. Ya, jadi isinya hanya sending update, request. Nah, bagaimana kalau di R2 saya konfigurasi RIP? Nah, ini langsung dimasukin. Copy, setelah itu masukin, langsung dipaste. Nah, nanti akan ada receive. Nah, ya. Oke, ini udah saya matikan undebug all. Jadi biar kita baca debugnya. Oke, begitu saya masukkan R2, ya konfigurasi RIP, maka langsung di R1-nya, perhatikan di sini. Nah, langsung di R1 receive V2, receive V1, update from siapa? From 12, 12, 12, 2. Artinya apa? Artinya begitu si R2 dimasukin konfigurasi RIP ini, ya R2 masukin konfigurasi RIP, maka R2 langsung ngirim update ke R1 ya melalui apa? Ya sama melalui broadcast, melalui IP broadcast. Sehingga R2 ngirim broadcast ke 255, 255, 255, 255. Nah, karena di R1 dia menjalankan RIP ya yang melakukan request, maka R2 akan mengirimkan respon. Responnya berupa apa ya? Ini update. Jadi kalau responnya dikirim ke R1, maka R1 ini menerima respon. Oleh karena itu di R1 tampilnya informasinya adalah receive V1 update. From siapa? From 12, 12, 12, 2. Nah ini 12, 2, 12, 12, 2 ini IP-nya fast ethernet 00 R2. Ya, jadi si R1 menerima update dari R2. Nah, isinya update apa? Ya, kita lihat sending V1
flash update ya dimasukin. Nah ini update konten 2 routes. Ya, jadi di sini isinya apa? Isinya ternyata si R1 ini nerima update 2 root ya. Nah kita bisa cek rootnya berapa yang diterima, ada 2. Nah ini do show IP root. Nah ini kalau kita tampilkan hasilnya secara total ya. Show IP root ini menampilkan tabel routing router. Nah kalau mau saya filter, saya pengennya nampilin yang RIP saja ya, do show IP root RIP. Nah maka ketika di sini update konten ya memiliki 2 roots, berapa 2 rootnya ya ini ya, ada muncul 2R 20.00/8 192.168.20 ya, jadi R-nya ada 2, ini artinya 2 root. Nah ini rootnya punya siapa ya, punya R2. Perhatikan 20 itu networknya loopback 1, terus 192.168.20 itu loopbacknya punya loopback 3 R2. Nah begitu juga kita lihat ya, di R2 juga kita cek user IP root trip. Nah ini juga sama ya, dapat update root dari R1 yaitu 10, dapat dari R1 di loopback 3 192.168.10. Ya, jadi proses request dan response. Nah, berikutnya ini kita nggak bisa ngelihat ya. Kalau dari sisi outputnya tabel routing, maka kita bisa lihat di RIP-nya itu yang tampil itu 20.00/8. Perhatikan ya. Padahal loopback 1 network aslinya adalah 20 20 20 20 ya. Ses 24. Nah, ini yang diterima di R1 malah 20.00/8. Begitu juga di R1. Ya R1 punyanya 10 10 10 10. Di R2 diterimanya malah 10.000. Ya, ini efek dari class full. Jadi ketika RIP versi 1 ya, jadi konfigurasi yang kita inputkan tadi, router RIP terus masukin networknya. Nah, itu sebenarnya ini konfigurasi router RIP versi 1. Ya, jadi nggak ada informasi apa-apa. Jadi cuma router RIP network. Nah, itu artinya kita mengkonfigurasi RIP versi 1. Nah, begitu juga di sini, di R2 sama. Nah, kalau mau lihat detail lagi, ya detail yang dikirimkan rootnya, nah kita bisa jalankan debug yang lain. Nah, ini kita hapus dulu tapi. No router RIP, kita hapus dulu. Lalu kita jalankan debug lagi. Debugnya namanya debug IP RIP database. Ya, RIP database event. Nah, di sini karena nggak ada aktivitas, ya. Jadi R2-nya kan dihapus, no router RIP. Artinya itu menghapus RIP di R2, maka R1 itu tidak ada aktivitas penerimaan update dari R2. Ya, jadi R2-nya berhenti ngirim update ke R1. Maka diam saja di sini. Do debug IP RIP database, diam, nggak ada aktivitas. Nah, bagaimana kalau saya masukin konfigurasi RIP yang tadi, yang ini, saya masukin lagi. Ya, saya masukin di R2. Nah, kita lihat, ya karena update routing ada waktunya, nah di sini. Kita bisa lihat. Nah, ini kita undebug dulu. Nah, dari output ini langsung bisa dilihat, begitu R2 diaktifkan, RIP-nya, maka R2 akan mengirimkan update routing ke R1. Nah, di R1 akan mendapatkan informasi root, yaitu apa? Ya tadi, kalau kita lihat receive V2, receive V1 update ya, terus contain 2 routes di sini ya. Nah, 2 routes-nya itu siapa? Ya ini. Ya, network update with 20.00/8. Nah, metriknya berapa? 1. Jadi menambahkan 20.00/8 ke dalam RIP database. Kemudian network update dengan ini 20.
Jadi ditambahkan 192, 1820, metriknya 1 lewat 12, 12, 12, 2. Nah, ini artinya ini sebagai next hop address. Ya, jadi untuk menuju network 20.00/8 itu lewatnya 12, 12, 12, 2. Nah, ini namanya update routing. Ya. Jadi update routing yang didapatkan dari R2 itu hanya 2, lalu dimasukkan ke dalam RIP database. Nah, ketika sudah masuk di dalam RIP database, maka kita bisa lihat do show IP route ya, RIP. Nah, di sini sudah tampil. Show IP route RIP. Nah, jadi konsep class full dan RIP tidak mengirimkan subnet mask di routing update itu bisa kita lihat buktinya di sini. Ya. Jadi ternyata si R2 itu ngirimin update-nya 20.00/8. Berarti kan ini artinya kelas full. Jadi IP 20 itu kelas A, SAS 8 itu kelas A. Terus ada 192, 1820. Ini kelas C. Ini masih kelas full ya. Ini juga kelas full. Padahal seharusnya adalah yang dikirimkan 20, 20, 20, 0. Ya, networknya kalau kita lihat di R2, networknya R2 itu 20, 20, 20, 0/24. Ya, ini masalahnya. Ya. Networknya R2 20, 20, 20, 0/24. Kenapa kok pada saat dikirimkan menggunakan RIP versi 1 yang dikirimkan adalah 20.000/8. Nah, ini kelas full ya. Ini karakteristik RIP yang sifatnya kelas full. Nah, kemudian kalau kita lihat ya output konfigurasinya antara R1 R2 do show run. Nah, ini salah satu keunggulan di paket tracer nggak bisa ya. Kalau di GNS3 bisa. Kita pengen menampilkan section RIP, konfigurasinya hanya pengen lihat ya yang RIP-nya saja. Kalau show run itu kan full konfigurasi ya. Kalau saya hanya pengen menampilkan RIP-nya saja ya pakainya komennya seperti ini. Show run, setelah itu piping, section RIP. Nah, ini juga sama. Di sini pengen ditampilin. Ya, jadi ketika kita menggunakan comment section seperti ini akan mempercepat kinerja. Mempercepat kita ngecek. Kita sudah masukin RIP, kita cek dulu konfigurasinya sudah masuk atau belum. Nah, ini kita bisa lihat. Ya, jadi di R1, di R2 perhatikan di awal ya, di R2 lah, contoh di R2. Tadi saya menginputkannya adalah RIP 12 12 12 2. 20 20 20 0. 172 16 20. Ya, 192 1820. Ketika saya menginputkan konfigurasi RIP yang ini ya, yang di R2, kenapa kok jadinya 12.000, 20.000 ya, 172 16 00. Kenapa? Ya karena si RIP itu akan mentranslate ya menjadi class full network-nya. Jadi alasannya itu. Jadi si RIP ini akan mentranslate menjadi class full network-nya. Ya, jadi ini karakteristik dari RIP versi 1. Nah, di sini ada masalah. Ya, ini ada masalah di topologi di sini. Kenapa? Ya, tadi kita mengadvertise network 172.16.20 ya dari sisi R2. Jadi kalau kita lihat konfigurasinya, ya kita nulis network 172.16.20. Harusnya R1 dapat network 172.16.0, tapi kenyataannya adalah di R1 itu nggak tampil. Ya, nggak ada network 172.16.20. Begitu juga di R1, harusnya ya di R1 itu kan kita sudah mengkonfigurasi network mengadvertise ya network 172.16.10 di dalam RIP. Seharusnya di R2 ya tampilnya 172.16.10, tapi kenyataannya enggak. Ya. Nah, ini oleh karena itu maka solusinya adalah menggunakan version 2. Jadi ditambahkan ya, cukup ditambahkan version 2. Terus di sini juga version 2. Nah, kita lihat lagi
do show IP root trip. Nah, begitu kita tambahkan 172.16, kita tambahkan version 2, maka 172.16.00 itu akan tampil ya sebagai R. Begitu juga di R2. Nah, ini akan tampil juga. Ya, tapi ini juga masih ada masalah lagi. Masalahnya apa? Perhatikan network real-nya. Ya, R1 itu mendapatkan update root dari R2. Ya, tapi networknya adalah 20.000/8. Padahal di R2 adalah 20.20.20.24. Kemudian di R1 dapatnya malah 172.16.0/16. Harusnya adalah 172.16.20/24. Nah, ini yang dinamakan dengan summarisasi otomatis. Ya, jadi di RIP-nya ini berlaku summarisasi otomatis. Bagaimana cara untuk mendisable summarisasi otomatis? Nah, kita tambahkan dengan no auto summary. Ya. No auto summary. Nah, kita lihat. Nah, begitu masuk no auto summary, nah kita akan menunggu ya waktu update-nya. Nah, di R2 sudah tampil. Nah, ini juga sudah tampil. Jadi sudah muncul network aslinya. 172.16.20. 20.20.20.0. Ya, di R2 juga sama. Sudah muncul 1.0 dan sudah muncul 10.10.10.0. Tapi kenapa kok masih ada yang ini? Nah, ini sebenarnya nanti akan hilang sendiri. Ya, jadi yang /8 yang kelas full-nya nanti hilang. Nah, untuk mempercepat bisa kita lakukan penyimpanan dulu ya. Disimpan, setelah itu dimatikan routernya. Jadi konfigurasinya di R1 R2 sudah disimpan. Berikutnya dimatikan. Nah, setelah itu dinyalain lagi. Untuk apa? Agar si router ini membaca konfigurasi yang terakhir. Sehingga nanti network yang didapatkan R1 itu sesuai dengan network real-nya. R2 juga sama, nanti dapatnya sesuai dengan network loopback-nya. Oke, nah kita lihat show IP root RIP. Nah ini ya, show IP root RIP. Nah R1 dapat network berapa? 20.20.20/24. Nah ini sudah benar. Dapat network 172.16.20. Sesuai dengan network di R2. R1 dapat 20. 192.168.20. Sesuai dengan di loopback 3. Begitu juga kebalikannya di R2. Ya, di R2 itu ya 172.16.10. Nah ini tampil 10.10.10.0 ada networknya. Ya, ada 192.168.10. Ini juga tampil. Ya, nah, bagaimana dengan super netting? Super netting itu yang tadi ya. Jadi kita mensummary yang 172.16.0/16. Ini super net. Karena real-nya itu adalah 172.16.10/24. Network aslinya adalah 172.16.20/24. Tapi di routing yang sebelumnya, static di tabel routing sebelumnya ya, di tabel routing sebelumnya itu tampilnya adalah 172.16.0/16. Ini namanya supernet. Ya, jadi supernet itu ke kiri subnet masknya. Jadi makin kecil subnet masknya. Nah, kalau yang 172.16.20/24 ini namanya subnetting. Ke kanan, subnet masknya makin besar. Ya, jadi yang dimaksud supernet itu subnet masknya ke kiri. Ya, jadi meringkas. Yang tadinya 172.16.20 diringkas jadi ya 172.16.00/16. Nah, ini penjelasan untuk malam ini. Sebenarnya kalau dilihat dari slide-nya masih lumayan banyak ya, tapi sudah saya labkan langsung. Ya, jadi karena waktunya hampir selesai, saya ada sesi lagi jam 8:30. Jadi saya baca pertanyaannya saja ya. Jadi sepertinya waktunya kurang banyak. Ya, mudah-mudahan cukup untuk overview. Nah, ini banyak pertanyaan yang masuk.
Berarti untuk RIP yang utama network ID-nya, Mas. Ya semuanya, routing protocol itu network ID-nya yang dimasukin. Ya network ID di interface yang ingin dimasukkan ke dalam proses routing. Konfigurasi awal GNS3 ada sudah dijelaskan. Nanti bisa play videonya ya. Pak Wahyudi nanti bisa download videonya kalau sudah selesai. Nah, kenapa loopback 2 nggak ada di R1 dan R2? Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu masalah. Untuk RIP R1, R2 bisa nggak beda CDR? 4. Nggak masalah ya. R1, R2. Nah, ini ada yang minta beda CDR. Oke, saya tambahkan interface loopback. Ya, saya tambahkan interface loopback lagi. Misalnya di R2-nya ya. Di R2 saya tambahkan network loopback 4. Misalnya IP-nya 192.168.41/27 misalnya. Nah, saya masukin dulu di R2-nya. Router RIP, network. Oh, bikin dulu loopback-nya ya. Interface loopback 4, IP address 41.255.255. Kalau 27 itu berarti kalau SAS 25 itu 128. 26 itu ya 192. Nah, 27 itu 224. Nah, kita verify. Nah, ini udah masuk ya. Kita verify di tabel routingnya R2 yang connected. Nah, ini sudah masuk 192.168.40. Ya, 127. Oke, nah berikutnya baru masukin router RIP, masukin network 192.168.40. Nah, setelah itu kita cek di R1. Nah, ini udah langsung masuk ya, 192.168.40. Jadi ketika ada pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Pak Aris Novianto, bagaimana kalau CIDR-nya 127? Nah, ini nggak masalah. Ya, ketika kita pakai versi 2, mau pakai subnet mask berapapun nggak masalah. Nggak menjadi isu lagi. Oke. Pengaruhnya apa kalau kita config classes tapi jadi class full? Sebenarnya kalau dari sisi kepingnya, ya, dari sisi network yang di advertise itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita lihat case yang kita share sekarang itu masalah. 172.16.1.1 itu kalau jadi class full, yaitu jadinya 172.16.00. Ya ini untuk yang loopback 2 ya. Jadinya seperti ini, CS16. Kemudian di R2 juga sama. Di loopback 2-nya jadinya seperti ini. Ketika kita pakai class full. Padahal harusnya classless. Sehingga menyebabkan apa ya? R1 itu nggak ngirim update ke R2 tentang network loopback 2. Kenapa ya? Karena R1 itu ya nganggapnya 172.16.00 itu ada di dia sendiri. R2 juga punya sendiri. Jadi nggak perlu saling mengirimkan. Karena sama-sama punya. Itu jadi masalah. Ya, jadi kalau ada yang nanya tadi, apa efeknya harusnya classless tapi kita set class full atau harusnya class full tapi classless. Nah, sebenarnya ya makanya kan sekarang network itu classless. Ya, network sekarang tuh classless. Cara reset koneksinya gimana? Reset koneksi tinggal dimatikan aja ya. GNS3-nya nanti di-up-kan lagi routernya. Kenapa kok dirubah versi 2 baru di-advertise 172? Ya itu masalahnya. Ya R1 melihat 172.16.1.1 itu 00.
R2 juga sama, melihatnya 172.16.00. Sehingga apa? R1, R2 sama-sama punya network yang sama, jadi nggak usah saling mengirimkan, sama-sama tahu. Intinya di situ. Yang sudah sama-sama tahu, jadi nggak perlu dikirimkan. Oke, untuk pertemuan malam ini saya rasa sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sebentar, sebenarnya kalau diterusin bisa 3 jam ini. Ya karena masih banyak. Ya, tapi ya itu untuk hanya trial training ya. Nanti kalau di real trainingnya, Bapak Ibu bisa lebih lama lagi. Mulai minggu depan ya, hari Senin, tanggal 10, besok malam berarti sudah mulai. Tapi materinya beda. Supaya kalau dikonfig nggak dikonfig lagi gimana Pak Agus? Ya itu kan tadi sudah disimpan. Ya, jadi di sini disimpan. Jadi sebelum saya matikan, saya simpan dulu konfigurasinya. Write memory. Ya, di sini juga write memory. R1, R2. Write memory, berarti artinya akan menyimpan. Setelah itu dimatikan, nyalain lagi. Jadi akan membaca konfigurasi yang sudah dikonfig. Ada yang ngomong nih Pak Sudar, detail banget, mantap. Ya itulah, maksudnya belajar itu harus seperti itu. Ya, maksudnya banyak hal yang harus dipelajari. Ya, mudah-mudahan nggak bosen ya di grup Telegram Extreme. Yang penting tadi fokus. Bagaimana kalau pakai option reload? Saya nggak rekomen pakai reload. Reload itu nggak jalan. Bukan nggak jalan ya, malah jadinya crash. Untuk di Genestri nggak usah pakai command reload, langsung matikan aja. Jadi play, dimatikan terus dinyalain lagi. Untuk real router, config langsung ke versi 2 ya. Nah sebenarnya versi 2 atau enggak, itu nanti langsung dilihat di mana? Di sini, show IP protocol. Ya di beberapa router itu ya langsung pakai yang protokol terupdate. Ya nanti tinggal dilihat saja, show IP protocols, ada routing protocol RIP, send version 2, receive version 2. Nah, lihatnya di sini. Ya. Jadi ketika kita konfigurasi RIP, ya kita lihatnya di show IP protocols, dia menjalankan versi berapa. Nah, nanti dari outputnya show IP protocols, nanti bisa dilihat send and receive-nya 2. Ini juga sama, send and receive-nya 2. Oh, berarti artinya ngirim versi 2 update, nerima juga versi 2 update. Ya, jadi ngirim dan terimanya pakai versi 2. Nah, kita bisa lihat di konfigurasi shorannya. Ketika konfigurasi RIP versi 2 ya ada tulisannya version 2. Ya, berikutnya dicek saja di shoran ada nggak version 2. Ya, ada nggak version 2-nya. Bagaimana kalau misalnya saya hilangkan misalnya router RIP ya, no version 2 atau saya ganti jadi version 1 saja. Saya ganti jadi version 1. Nah, efeknya apa ya? Dilihat di show IP protocol. Ketika di set version 1, maka send dan receive-nya version 1. Send and receive apa? Ya update-nya. Jadi maksudnya hanya bisa menjalankan versi 1 dan receive-nya versi 1. Nah, bagaimana kalau saya buang versi 1-nya? Jadi no version 1. Jadi kalau dilihat di shorannya, tampilnya hanya router RIP, terus network, dan no auto summary. Di sini nggak ada version 1, 2. Nah, efeknya apa? Ini ya, router RIP, network, no auto summary. Nah, kita lihat di show IP protocols. Nah, efeknya perhatikan. Di sini, protocols. Nah, send-nya 1 ya, version 1. Tapi receive-nya bisa receive versi 1, receive versi
2. Artinya apa? Ketika kita konfigur router RIP, ya, nggak ada version 1, version 2, maka RIP-nya itu bisa receive update ya dari RIP versi 1 dan RIP versi 2. Maka di sini ada tulisannya receive 1, 2. Beda, jadi ngonfig RIP nggak ada version 1, version 2. Itu bisa receive versi 1, versi 2. Terus nanti router RIP ya tadi ketika kita pakainya version 1, maka send and receive-nya version 1. Kemudian ketika kita pakainya RIP version 2 ya. Ketika kita pakai RIP version 2, maka send and version-nya, send receive version-nya ya hanya nerima dari 2 ya, versi 2. Jadi masih banyak yang bisa dieksplor di RIP ini sebenarnya. Tapi ya karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf saya jadi nggak bisa banyak-banyak waktunya. Ya, oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Nanti kalau yang mau nanya, oh ya, terakhir, bagaimana cek koneksi perlu pack-nya? Oke, ini belum cek. Ngeceknya, bagaimana ngecek koneksi antar loopback-nya? Langsung di-ping saja. Dari R1 yang nge-ping ke misalnya 20, 20, 20, 20. Nah ini artinya dari R1, berarti yang digunakan untuk nge-ping adalah interface fast ethernet 00 ke loopback 1 di R2. Nah bagaimana kalau pakai source loopback? Pakai source loopback misalnya, saya nge-ping ke loopback 1, R2 dari loopback 1, R1. Nah ini source loopback 1. Nah sehingga di sini 20, 20, 20, 20 ngepingnya ya ke loopback 1 di R2, tapi source address-nya yang dipakai untuk ngeping itu dari 10, 10, 10, 10. Artinya apa? Loopback 1 dan loopback 1 antara R1 dan R2 itu saling ngeping dan hasilnya adalah success rate-nya 100%. Artinya berhasil. Ya, jadi ngeping loopback to loopback itu berhasil. Nih, 172.16.21 source loopback 1 misalnya. Nah ini kalau misalnya nggak berhasil berarti konfignya masih ada masalah ya. Tadi terakhir kan di config tanpa version. Nah ini kita cek show IP root trip. Pasti networknya nggak ada. Nah ini benar kan? Network 1712 172.16.20-nya nggak ada. Jadi nggak bisa di-ping. Ping. Kita nge-ping ya ada saja. Yang ada saja di sini. 21 oke. 41. 41 oke. Ya. Jadi kenapa kok 172 nggak tampil ya? Karena tadi ya versionnya. Diperbaiki config-nya. Config-nya memang balik lagi ke awal. Karena untuk testing. Untuk ngeliatin bagaimana output show IP protocols dengan konfigurasi yang berbeda, apakah ada efeknya atau tidak. Ini kembali ke awal. Oke, cukup sekian ya. Nanti dilanjut lagi di grup. Nah, kalau pakai 3 router, bisa nggak advertise-nya? Bisa aja, sama. Konsepnya sama. Mau pakai 1, 2, 3, banyak, sama saja. Kita hanya bisa lihat dari router to router. Ya, jadi kita ngelihatnya dari router ke router. Kalau misalnya routernya banyak, berarti update-nya makin banyak yang diterima. Yang berbeda biasanya di sisi metrik. Ya, nanti metriknya yang naik. Biasanya ada informasi. Nah, di sini nanti. Yang berubah metriknya. Terus sama ininya. Lewat via-nya mana. Ya, kalau konsep yang lain sama. Makanya di sini saya pakai 2 router biar apa? Biar sederhana. Ya, jadi nggak usah yang rumit-rumit topologinya. Kalau kita paham yang 2 topologi ini saja, ya 2 router maksudnya, udah paham prosesnya, ya mau pakai topologi yang kompleks pun nggak ada masalah. Oke, sekali lagi saya pesan buat Bapak Ibu nggak usah mempersulit diri dengan nge-lab, silahkan cari yang paling enaknya bagaimana. Saya lihat di grup masih banyak yang kesulitan ya. Ya, nanti kita lihat untuk besok materinya langsung ke VLAN. VLAN atau VLAN. Oke, terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan, ya mohon maaf ya, karena saya juga baru belajar nih. Jadi masih harus banyak